Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, nafa'anallahu bihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, dan kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Artinya hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhitung yang telah dikucurkan untuk kita semuanya sampai pagi hari ini. Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semoga segala kenikmatan itu Allah tambah keberkahan di hari-hari berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi dan rasul serta panutan, uswatun bagi kita yang pastinya kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Baik jamaah semuanya, tanpa memperpanjang pembukaan, kita kaji kitabnya yang punya silahkan dibuka halaman 239. Masih berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ucapan-ucapan, baik itu salam ataupun pujian ataupun yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babun fi masaila tata'allaqu bima taqaddama. Babun fi masaila tata'allaqu bima taqaddama, bab menjelaskan tentang beberapa masalah tata'allaqu bima taqaddama yang berhubungan dengan pembahasan yang telah lalu. Yang pertama, mas'alatun, ada sebuah masalah yustahabu den anjurake dan sunahake opo ijabatuman nyembadani wong nadaka kan ngundang, nyeluk, memanggil sopaman ing sira labbaik kelawan lafat labbaik wa sa'daik. Labbaik jih sendika dawuh, wa sa'daik kalau orang Jawa nggih sendika dawuh. Ketika ada orang yang memanggil kita, maka disunahkan untuk menjawab labbaik wa sa'daik kalau bahasa Arab, labbaik jih, seperti itu. Wa yustahabbu lan den sunahake
Kalau hari ini, kalau di militer, labbaik wa sa'daik itu apa? Siap. Nah, katanya kalau siap komandan, siap. Nah, itu ada seperti itu. Wa yustahabbu lan den sunahake apa ayah kula yen to ngucap sapa wong liman maring sapa wae waroda kang tumeka sapa man alaihi ing atase wong marhaban ing lafat marhaban. Selamat datang. Sugeng rawuh. Ketika kedatangan seseorang, ketika kita kedatangan seseorang, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan lafaz marhaban. Marhaban itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya selamat datang. Sugeng rawuh. Wilujeng sumping. Seperti itu. Kalau orang Sunda, wilujeng sumping. Nah, sugeng rawuh. Selamat datang. Wa ayakula yen to ngucap sapa wong liman maring sapa wae ahsana kang gawe bagus sapa man ilaihi maring wong aura utawa ningali sapa wong minhu saking man fi'lan ing penggawe jamilan kang bagus ngucapake lafaz hafadzakallah hafadzakallah wa jazakallahu khaira. Pokoknya mengucapkan sesuatu yang di situ mengandung doa yang baik. Kalau orang Jawa biasanya nggih matur suwun barokah sedayane. Ngoten niku. Hafazakallah, semoga Allah senantiasa menjagamu. Wa jazakallahu khaira, semoga Allah membalas yang lebih baik. Wa ma asbahahu, dan ucapan-ucapan yang serupa itu, yaitu doa yang baik. Wa dalailu hada, dalil-dalilnya ucapan seperti ini minal hadis sahih kasiratun masyhurah. Dari hadis yang sahih sangat banyak sekali. Sudah masyhur. Jadi intinya kalau kita dipanggil siapapun jangan diam. Kalau dipanggil siapapun itu jangan diam. Minimal menjawab labbaik. Oh, nah, nih. Dalam, nih. Oh, Jawa dalam. Bu, siapa ya diceluk ini? Bu lulu, oh nggih dalem. Nah, baik niku dalem. Nih seperti itu. Anu nggih mungkin ngeten. Oh nggih sendika dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Nah, niku. Jadi disunahkan seperti itu. Jangan diam saja. Dipanggil diam aja. Dan kalau ada orang datang ke rumah kita, ucapkan kata marhaban. Marhaban. Oh, sugeng rawuh monggo-monggo ngriki. Alhamdulillah. Monggo-monggo. Dan ucapan-ucapan yang baik seperti itu. Dan ketika kita melihat seseorang yang berbuat baik pada kita, ucapkanlah kalimat-kalimat yang di situ mengandung doa yang baik. Semoga Allah membalas yang lebih baik. Jazakallahu khairan, ahsanal jaza, makanya. Atau kalau orang Jawa biasanya nggih tansah pinaringan barokah sedayanipun. Nah, wa ma asbahadzalik, dan ucapan-ucapan yang serupa dengan itu yang baik-baik. Tidak harus jazallahu khairan, tidak harus seperti itu. Just kalimah-kalimah yang serupa dengan itu. Ada ucapan orang Jawa biasanya, nggih matur suwun nggih Bu, lemah teles. Sing gak paham, apa to kok lemah teles iki? Gusti Allah sing balas. Maksudnya muga-muga dibales sing luwih apik karo Allah. Lah wong Jawa senengane nggih parian-parian ngoten niku, lemah teles. Anu nggih Bu, nyebar godhong kara. Ini enek ada pertemuan, terus kopinya belum jadi, makanannya belum selesai dibuat, harus menunggu sebentar. Jadi ini wong Jawa nyebar godhong kara, sabar saun tara. Seperti itu. Itu hukumnya mustahab, dianjurkan.
atau disunahkan. Ini masalah yang pertama. Kita masuk pada masalah yang kedua. Jamaah Imam on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Masalah yang kedua, wala ba'sa biqaulihi lirrajulil jalil fi ilmihi aw salahi aw nahwa dzalik. Wala ba'sa lan ora ono bahaya iku maujud biqaulihi lan pangucape wong lirrajuli maring wong lanang al jalili kang agung derajate fi ilmihi ing dalam ilmune rajul aw salahihi utawa bagusi adabe rajul au nahwi dzalik atau sepadannya. Ketika kita dihadapkan dengan seorang laki-laki yang agung ilmunya, seorang kiai, ustadz, guru-guru kita, itu tidak apa-apa kita mengucapkan seperti ini. Ja'alaniyallahu fidak. Ja'alaniyallahu fidak wa fidaka abi wa ummi wa ma asbaha dzalik. Ucapan-ucapan yang mengagungkan beliau. Seperti ketika salam penghormatan kepada guru kita, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Boleh-boleh seperti itu. Ucapan-ucapan yang membuat penghargaan kepada seseorang yang di situ diberikan ilmu oleh Allah. Nah, jadi para ulama, para kiai diberikan ucapan-ucapan seperti itu boleh. Rahimahullah, seperti itu. Wa dalailu hadza minal hadis sahih katsiratun masyhuratun. Dalil-dalil ucapan seperti ini dalam hadis sahih sangat banyak sekali, sudah masyhur. Nah, seperti itu. Masalah yang ketiga. Idah tajat al-mar'atu ila kalami ghairil maharim fi bai'in aw syira'in. Ketika seorang wanita perlu untuk ngobrol kepada orang yang bukan mahram dalam jual beli. Jadi seorang wanita kalau ngobrol dengan orang yang bukan mahramnya dalam jual beli atau ghairi dzalik atau yang lain minal mawadi'il lati yajuzu laha kalamuhu fiha, dari situasi yang di situ diperbolehkan ngobrol, jual beli, transaksi, mungkin menjadi sales atau apa. Seorang wanita bagaimana sih cara ngomongnya? Apa harus mendayu-dayu? Apa harus dibuat kemenyek dan sebagainya? Bagaimana? Fayambaghi mongko prayoga opo antu fakhima yen to ngandelake sapa imra'ah ibarataha ing ibarate imra'ah wa daghliti halan kasare imra'ah wala tulanniya halan ojo sampai ndayok-ndayokake ngalusake sapa imra'ah ing kalam makhafatan krono wedi min tamaihi saking pengarep-ngarepe man fiha ing dalam imra'ah. Seorang wanita yang jual beli, seorang wanita yang melakukan transaksi yang di situ ada komunikasi bicara, maka sebaiknya dia bersifat tegas, jangan bersifat mendayu-dayu, omongan yang di situ mendayu-dayu, kemenyek jarene wong Tulungagung, sehingga menyebabkan dari omongan itu sebuah hasrat yang di situ membahayakan. Jadi seorang wanita kalau ngomong kepada yang bukan mahram itu harus tegas, jangan dibuat kayak merayu. Itu hukumnya haram. Makanya kenapa orang-orang Indonesia itu laki-lakinya sering pada ngopi di warung daripada ngopi di rumah? Karena para wanitanya belum mengaji kitab Adhkar An-Nawawi. Loh kok seperti itu Pak Ustadz? Iya. Wanita-wanita muslim Indonesia kalau jualan di warung, dia gaya bicaranya,
gaya bicaranya kepada suaminya. Pripun Pak, kopi nopo ingkang dipun pesen? Anu Mbak, kopi tubruk. Oh nggih, sing ditubruk kopine napa bakule? Lho. Bakul sing model ngeten iki itu tidak barokah. Nah, sedangkan seorang istri ketika di rumah dia kebalik. Kalau dengan orang lain gaya bicaranya mendayu-dayu, tapi kalau dengan suaminya gaya bicaranya seperti dengan keponakannya, seperti dengan muridnya. Kopi apa Mas? Ireng apa putih? Ono gaya dhewe. Gulane ya ning kono kae. Auzubillahi min dzalik. Makanya dibahas, Imam An-Nawawi menuliskan ini sangat penting sekali. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi min ashabina, dari ashabu Syafi'i fi kitabihi Al-Basit, di dalam kitabnya Al-Basit menjelaskan qala ashar'atu mandubatun idza khatabat al-ajaniba ilal ghaldah fil maqalah. Seorang wanita disunnahkan ketika ngobrol dengan orang lain yang bukan mahram, maka gaya bicaranya gaya bicara yang tegas, bukan gaya bicara yang mendayu-dayu. Tapi rata-rata orang kebalikannya. Ini terlihat wanita yang belum pernah ngaji kitab Adhkar An-Nawawi. Kalau pada orang lain yang bukan mahramnya, bahkan tidak dikenalnya, ngelemes nih bahasanya. Inje, dalam itu. Yo, lagi menyek. Dengan mahramnya, dengan ayahnya, dengan suaminya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Dia ngobrol malah tidak ada penghargaan kepadanya. Diceluk bapak ngono. Dewi, hoi, apa Pak? Ya Allah, ya Rob. Biasanya ngono iki kudunge kuning biasanya sing model ngono. Ya semoga-moga wis mari lah sing kudunge kuning. Li'anna dzalika ab'adu minat tama' fir raibah. Karena gaya bicara yang tegas, seorang wanita yang jual beli, yang di situ dengan gaya bicara yang tegas itu menjauhkan dari hasrat seseorang. Mamane harganya, Bapak ini satu piringnya untuk nasi sama lauk ayam, harganya 2. Dan untuk tambah kopi, maka tambah 10.000. Dengan ini, begini. Ya. Terima kasih Bapak ya. Besok sampai jumpa hari berikutnya. Jadi tegas. Tegas itu seperti itu. Jadi, oh ya, siap. Tidak ada bagaimana dan bagaimana. Enggak kok. Kalau wanita, wong Jawa gak ngono. Malah kebalikannya. Yang lain mendayu-dayu. Bapak, ini tadi Bapak beli apa saja? Ini saya bacakan ya. Tolong didengarkan. 1, ini Bapak tadi pesen 1 mangkok sup. Harganya 15.000. Loh, sing ngrungokne ya rena-rena le mikir kok. Wah, ini bahaya. Rata-rata orang Indonesia seperti ini. Dia kalau ngomong sama suaminya, ngomong sama bapaknya, ngomong sama emasnya, itu rata-rata dengan bahasa yang tegas dan kasar. Tapi kalau ngomong dengan orang lain, justru malah mendayu-dayu. Ini sangat kebalik. Wa kadzalika idza khatabat muharraman 'alaiha bil musaharah
Begitu juga ketika dia ngobrol dengan yang diharamkan, maka tegaslah, jangan mendayu-dayu. Ala taro, apakah kalian semua tidak pernah mendengar, tidak pernah mengerti? Annallaha awsa ummahatul mu'minin. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada ummul mukminin wa hunna muharramatun ala ta'bid bihadhil wasiyah. Dan ummul mukminin ini diharamkan abadi dengan wasiat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' intataqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, wahai para istri Nabi, kalian semua tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Apabila kalian semua berucap, maka janganlah kalian semua mengucapkan yang takhdo, yang andap asor. Janganlah mengucap dengan ucapan yang di situ terlalu hormat. Jadi terlalu hormat itu juga malah tidak bagus, sehingga mengakibatkan kepada hatinya seseorang itu sebuah penyakit kepingin, sebuah penyakit hasrat. Lelek karo wong liya sing ora kenal le. Asmane sinten Pak? Daleme pundi? Yo, halah. Seperti itu malah tidak bagus. Biasa yang tegas. Rumahnya mana Pak? Dalemipun pundi? Oh nggih, siap-siap, nggih. Biasa mawon tegas. Jangan mendayu-dayu. Bahasa yang mendayu dengan nada yang penuh kerendahan hati itu kita berikan untuk mahram, untuk suami kita, untuk suamimu, untuk bapakmu, untuk kakak kandungmu. Seperti itu. Qultu hadzal ladzi dzikruhul wahidi min taghliti sautiha. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Wahidi dalam ketegasan suaranya seorang wanita. Jadi wanita itu menjawabnya harus tegas. Tegas itu orang getak-getak enggak, tapi tidak mendayu-dayu yang mengakibatkan penyakit dalam hati, yaitu hasrat yang diharamkan. Terjadinya sesuatu yang diharamkan, yo gara-gara nadane omongan itu mah. Telepon ya ngono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan Bapak Anton, ya ini Pak sudah gini-gini ya. Sudah tidak apa-apa. Coba kalau nadanya didayu-dayukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa benar dengan Bapak Anton? Ya, saya jenih lah malah. Seperti itu. Hukumnya haram seperti itu. Fala Syekh Ibrahim Al-Maruzi min ashabina tarikuha fi taglidihi an ta'khudha dhahraka fiha. Tarikatuha utawi dalane imra'ah fi taglidihi ing dalem tegase saut. Caranya bagaimana agar wanita ini tegas dalam bersuara? Taglid itu bukan berarti kasar loh ya, tegas-tegas. Tegas itu yo ndak mendayu-dayu. Bukan kasar, bukan orang bongok-bongok yo ora. Iku anta khuda ya to ngalap sapa imro'ah dhahraka fiha ing zahire kecukupane imro'ah bifiha kelawan mulute imro'ah. Maksudnya taglid itu apa? Tegas itu ya sudah secukupnya, ojo digawe-gawe. Ngoten lho. Mulut ketika berbicara jangan dibuat-buat. Seperti itu. Ya taji bulan jawab sapa imro'ah kadzalika kan kaya mengkono-mengkono tak khuda dhahraka fiha. Ya secukupnya. Menjawab secukupnya, ngomong juga secukupnya, jangan ditambah-tambah. Makanya siapapun yang di situ jual beli yang mengakibatkan hasrat seseorang, maka ujung-ujungnya nanti tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Laris, taruh laris sih. Mulai ya akeh nanti tidak akan menjadikan keberkahan dalam dia dan keluarganya. Wa hadzal ladzi dzakarahul Wahidi
min annal muharram bil musaharah kal ajnabi. Imam Al-Wahidi menyebutkan orang-orang yang diharamkan sebab musaharah, sebab morotuwo, seperti keponakan, adik ipar namanya, itu seperti orang lain. Jadi jangan, kalau bicara yang tegas, jangan mendayu-dayu. Li'annahu kal mahram bil qarabah fil jawazin nadri wal khalwah. Tetapi ketika di situ mahram, itu hukumnya berbeda dengan yang bukan mahram. Wa amma ummahatul mu'minin fa innahunna ummahatun fi tahrimi nikahinna wa wujubi ihtiramihinna faqat. Tapi berbeda dengan ummahatul mu'minin. Kalau ummahatul mu'minin itu memang haram dinikah dan wajib untuk memuliakannya. Ummahatul mu'minin itu istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada yahillu nikahu banatihinna. Tapi dengan ini, kalau ummahatul mukminin tidak boleh dinikah, tapi kalau putri-putri keturunannya boleh, halal untuk dinikah. Wallahu a'lam. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang jawaban-jawaban ketika kita dipanggil. Kalau dipanggil, maka wajib dijawab. Bu Susi, J, dalam, pulau. Nah, kalau di militer, Tony, siap, kemudian. Nah, itu malah hukumnya sunnah. Kalau ada orang lain berbuat baik pada kita, kita doakan. Minimal ya jazakallahu khairah. Atau mungkin panjenengan tansah pinaringan kesainan, barokah sedayanipun, pamani, dan sebagainya. Terus ucapan-ucapan untuk orang yang ahli ilmu, boleh-boleh saja. Tetapi perlu diingat, bagi seorang wanita yang di situ mengadakan jual beli atau apapun yang mengharuskan untuk ngobrol, maka gunakanlah gaya bicaramu, bicara yang tegas, jelas. Jangan mendayu-dayu yang mengakibatkan hati seseorang bisa berpikir macam-macam. Nah, jemaah, semoga kajian sedikit pagi hari ini bisa menambah ilmu, menambah pengalaman, dan pastinya menjadikan Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya dan orang-orang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pertemuan pagi kita. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jemaah Ibamit on Air senantiasa diberkahi oleh Allah dalam segala aspek kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.